dengan ada cangkangnya, dengan ada sabutnya, begitu terlindungi. Ternyata air kelapa itu airnya air yang sama tonisitasnya dengan badan kita. Jadi ibarat Anda minum cairan isotonik air kelapa. Yang pertama, yang kedua, akhirnya Pak, coba lihat bos sekalian. Saya nggak tahu di sini ya, tapi Jakarta pun sama lah sekarang. Kampung-kampung sekarang berlimpah ruah makanan-makanan nggak sehat. Anak-anak sudah dikenalkan dengan kayak sosis, nugget, makanan-makanan olahan kayak begitu. Akhirnya apa? Yang malu anak-anak kampung tuh sehat-sehat. Sekarang mereka nggak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, nggak kenal lagi. Kenal dengan makanan olahan semua. Akhirnya apa? Lihat, zaman dulu, bapak-bapak nih, dulu sekalian, anak perempuan tuh biasanya menstruasi umur berapa? Rata-rata SMP loh. Sekarang pas 3-4 aja sudah mens. Selnya udah prematur duluan. Ya gitu, lihat itu. Fenomena terjadi di mana-mana sekarang. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan, karena makanan yang kita makan itu pilihannya cuma 2 aja. Kalau dia nggak jadi penyakit buat badan kita, atau dia menguatkan badan kita untuk menyehatkan, itu aja. Kalau sudah tahu nggak bakal atau membuat sakit badan kita, ya nggak usah dimakan, selesai. 350 tahun kita dijajah Belanda, mereka yang ambil ini rempah. Sayangnya umat Islam khususnya ya, nggak kenal lagi dengan beginian. Saya yakin kalau bapak ibu di sini ada keturunan Jenderal Sudirman, tanya Jenderal Sudirman tuh pagi-pagi makannya apa? Ya, tanya kamu beliau. Kalau ada, pasti saya yakin ya gitu-gitu. Direbus, kacang rebus, gitu kan, minumnya wedang jahe, wedang awas gitu, hancur gitu. Karena memang begitu Allah menciptakannya. Indonesia tidak bisa tumbuh beginian. Ini kita tadabur dulu gitu ya. Indonesia nggak bisa tumbuh beginian menurut sekalian. Kalau tumbuh pun tidak sesubur mungkin di daerah Saudi atau Arab sana. Tapi Allah tumbuhkan jauh lebih banyak kan. Kita bisa tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian, kita tumbuh beginian. Allah Akbar. Waktu saya ngeliat kemarin saya cerita, saya ngeliat air kelapa gitu. Nah ini apa maksudnya Allah membuat atau menciptakan air kelapa ini Bapak-Ibu sekalian dengan ada cangkangnya, dengan ada sabutnya, begitu terlindungi. Ternyata air kelapa itu airnya air yang sama tonisitasnya dengan badan kita. Jadi ibarat Anda minum cairan isotonik air kelapa. Yang pertama, yang kedua, bahan baku gennya kita ini Bapak sekalian namanya asam amino. Air kelapa tuh isinya asam amino semua. Masya Allah. Sayangnya orang minum air kelapa nggak dapat manfaat. Kenapa? Balik lagi. Karena minum air kelapa original, air kelapa rasa strawberry, air kelapa rasa apa gitu. Air kelapa itu 3 bulan minum air kelapa, 3 bulan aja minum air kelapa, turun tensinya. Masya Allah. Dan bagusnya kalau kita ada air kelapa ya, kelapa itu kalau ada air kelapa yang muda, air kelapa yang muda itu air kelapa yang dagingnya ingusan, bukan cengkir, tapi air kelapa yang dagingnya itu apa namanya? Mahmud. Lamut. Lamut. Terus itulah pokoknya. Itu kalau Anda masukin air kelapa itu racun tikus langsung gumpal dia. Dahsyatnya air kelapa. Dia bisa menggumpalkan racun. Ya. Gimana mau dapat manfaatnya? Minum air kelapa kasih es, kasih sirup, kasih perasa. Modal air kelapa doang banyak. Insya Allah anak autis itu bisa lebih baik. Autis itu kan kabarnya banyak logam berat tuh. Kasih air kelapa. Air kelapa yang muda. Untuk yang sudah uzur, tua-tua minum air kelapa tua. Oh iya. Karena beda di kandungan, bapak-bapak yang dari 50 tahun ke atas minum air kelapa tua. Yang dibuat buat itu tuh, buat santan itu. Ya ibu-ibu kalau Anda bikin santan, meras santan itu pakai air kelapanya. Itu lebih baik. Ya santan itu paling baik kalau apa? Kalau tidak dipanaskan. Gitu loh.
minum air kelapa, apa air santan itu, santan atau susu santan menyebutnya.